Oke, salam dan selamat siang anak-anak saya sekalian. Anak kelas 11 SMA 3 Pekanbaru. Kembali dengan saya, kita berjumpa di pelajaran kita pendidikan agama Kristen. Yang menjadi materi kita pada kali ini masih berhubungan dengan topik materi di pertemuan kita minggu sebelumnya, di mana kita sudah membahas secara singkat mengenai peran Allah di dalam membentuk keluarga. Ya. Di pertemuan pertama saya sudah menjelaskan bahwa kalau kita baca dari kitab Kejadian sampai Wahyu, Allah itu cukup dan sangat berperan di dalam keluarga tokoh-tokoh yang ada di Alkitab, ya. Kemarin saya sudah memberikan beberapa contoh, itu ada keluarga Adam, keluarga Abraham, keluarga Nuh, dan masih banyak contoh-contoh tokoh-tokoh Alkitab yang keluarganya dipakai oleh Allah. Saya sudah jelaskan kemarin bahwa keluarga itu dipakai oleh Tuhan Allah sebagai sarana penyelamatannya. Yang kedua, keluarga itu dipakai Tuhan Allah sebagai sarana penghakimannya. Ya. Sekali lagi saya ingatkan, keluarga dipakai Tuhan Allah itu yang pertama sebagai sarana karya penyelamatannya, yang kedua sebagai penghakimannya. Saya sudah kasih contoh, keluarga Adam itu dipakai oleh Tuhan Allah sebagai sarana berkat bagi umat manusia. Keluarga Nuh juga demikian, dipakai oleh Tuhan Allah untuk sarana berkat bagi umat manusia. Begitu juga dengan keluarga Abraham, dipakai Tuhan sebagai sarana karya penyelamatannya bagi umat manusia. Tetapi ada juga beberapa keluarga di dalam cerita Alkitab itu dipakai oleh Tuhan Allah sebagai sarana penghakimannya, ya. Apakah itu kepada keluarganya atau kepada orang lain. Saya kasih contoh, misalnya keluarga Daud. Daud itu pada satu sisi keluarganya dipakai Tuhan sebagai sarana penghakimannya. Kalau Anda baca di Alkitab, bagaimana Daud berencana mendirikan bait Allah, tetapi karena dosanya Daud, Tuhan Allah tidak mengizinkan dia untuk mendirikan bait Allah tersebut. Apa dosanya? Itu silakan Anda cari sendiri di Alkitab, ya. Ada juga contoh yang lain, misalnya keluarga Ayub. Keluarga Ayub itu dipakai oleh Tuhan satu sisi sebagai sarana karya penyelamatannya. Di satu sisi keluarga Ayub juga dipakai Tuhan Allah sebagai sarana penghakimannya. Untuk lebih jelasnya silakan Anda baca di Alkitab, ya. Atau ada juga keluarga yang dipakai Allah secara cerita singkatnya sebagai sarana penghakimannya. Contoh, keluarga Ananias dan Safira. Silakan Anda baca ceritanya di Alkitab, ya. Jadi anak-anak saya sekalian, kelas 11, kali ini saya minta Anda mencari
minimal 2 contoh keluarga yang dipakai oleh Tuhan Allah sebagai yang pertama karya penyelamatannya, yang kedua keluarga yang dipakai oleh Tuhan Allah sebagai sarana penghakimannya. Mengenai bagaimana Anda mengumpulkannya, nanti saya akan beritahu link untuk mengerjakannya. Saya harap Anda mengerjakannya dengan sebaik mungkin seperti biasa. Saya harap tidak ada jawaban yang sama. Masing-masing Anda punya Alkitab, silakan Anda baca sendiri di Alkitab Anda. Mungkin itu dulu isi pertemuan kita kali ini. Kalau ada kata-kata dari saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Selamat belajar, selamat melanjutkan aktivitasnya. Salam, Tuhan Yesus memberkati.